Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nakisa. Iya, Pak. Mari silakan masuk, Nak. Duduk. Apa kabar, Nak? Baik Pak, Alhamdulillah baik. Apa pelajaran apa di kelas, Nakisa? Pelajaran bahasa Indonesia Pak. Oh, Indonesia. Jadi bagaimana? Dan studinya bagus nggak? Bagus Pak, pelajarannya menyenangkan Pak. Gurunya juga sangat asyik. Alhamdulillah. Ya, bagaimana keadaan orang tuamu, Nak? Keadaan orang tua baik Pak, mereka sehat. Jadi sekarang Nakisa, jangan lagi, jangan kamu takut, kamu ragu bahwa kamu ceritakan apa yang kamu rasakan di keluargamu atau kamu sendiri, karena semua ini Bapak jaga rahasia ini, tidak akan ceritakan sama teman-teman ataupun guru yang lain. Jadi apa yang kamu rasakan kamu cerita, tidak boleh, jangan kamu ragu bahwa nanti teman-temanmu dia tahu atau wali kelasmu dia tahu perasaanmu sekarang ini, Nakisa. Iya Pak. Jadi itu pesan dari Pak Guru. Kalau misalnya ada masalah lagi, ada perasaanmu yang tidak enak, ceritakan sama Pak Guru. Karena kita sudah ada kontrak antara saya dengan Bapak dengan Nakisa. Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang Nakisa, Bapak akan tanyakan sekarang bagaimana proses kontrak kita kemarin itu. Apakah Nakisa sudah laksanakan? Iya Pak, saya sudah laksanakan dari minggu kemarin yang setelah bimbingan dari Bapak. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaanmu kemarin itu? Masih ada kendala? Iya Pak, di awal-awal masih ada kendala kayak minta izin kepada orang tua untuk tidak menjual di pagi hari itu Pak, masih. Tapi lama-kelamaan orang tua bisa mengerti karena kan kalau terlambat juga ini nanti akan berdampak juga kepada sekolah gitu. Maksudnya kayak sering terlambat, jadi kayak dihukum terus gitu Pak. Jadi permasalahan itu orang tuamu sudah tahu belum? Iya Pak, sudah tahu. Jadi kamu sendiri yang tahu. Iya Pak. Kemudian bagaimana perasaanmu, kamu mengurangi aktivitasmu di luar seperti menjual? Perasaanku senang sekali Pak, maksudnya lega karena di pagi hari itu tidak lagi terlambat, jadi tidak malu kepada teman-teman sering terlambat, terus juga sering bolos. Jadi alhamdulillah kayak sangat senang sekali. Dan juga kayak saya bisa atur juga waktu, jadi di pagi hari saya ke sekolah, terus nanti di siang hari baru jualan. Bagusnya sekarang kan sudah tahu bahwa jualan itu hanya sekedar tujuan kamu adalah mengikuti pendidikan di sekolah ini, mengikuti pelajaran. Jadi kamu tidak boleh lagi malas, tidak boleh lagi terlambat datang. Nah, jadi sekarang Nakisa sudah mengerti apa yang Bapak ajarkan kemarin itu. Iya Pak, sudah paham, sudah mengerti. Jadi pertama kamu jalankan itu bagaimana perasaanmu? Tindakan apa yang kamu dapat atau yang kamu lakukan pada saat hari pertama itu? Untuk hari pertama itu kan kayak setelah pulang dari sekolah, Iya. saya izin kepada orang tua, maksudnya saya bilang kepada bibi atau tetangga saya itu untuk kayak tidak lagi jualan di pagi hari karena sudah sering ditegur guru, sering terlambat, juga saya sering bolos. Jadi kayak nanti bermasalah juga di sekolah, guru-guru menilai saya dengan kurang baik, teman-teman juga sering lihat saya terlambat. Jadi saya bilang kepada tetangga saya atau bibi saya untuk nanti jualannya di siang hari. Terus mereka kayak menanggapi juga, mereka bilang iya kalau begitu nanti
kamu atur waktu saja. Saya bilang iya, tapi kadang juga di hari pertama saya kayak masih jualan juga di pagi hari itu, tetapi saya tidak keliling sepenuhnya keliling kampung, saya hanya pertengahan kampung saja. Terus kayak berusaha untuk cepat-cepat datang ke sekolah, di manajemen waktu saya, Pak. Alhamdulillah. Dan sekarang perasaan Bapak sudah lega, kamu sudah agak perubahan walaupun belum signifikan. Jadi sekarang kamu aktif terus, tidak boleh lagi kamu malas, tidak boleh lagi kamu terlambat datang di sekolah. Kemudian tugas-tugasmu bagaimana? Tugas-tugas di sekolah. Tugas-tugas di sekolah baik, Pak. Saya mengerjakan tugas juga. Tetapi untuk yang siang hari kalau ada tugas belum juga sempat karena jualan, tapi di malam hari usahakan untuk kerjakan tugas gitu, Pak. Jadi sekarang balik kelasmu sudah tahu bahwa kamu sudah, artinya aktivitasmu sudah mulai kamu kurangi di rumah. Balik kelas juga sudah tahu, orang tuanya sudah tahu. Terus kayak teman-teman sering memuji saya, Pak, kayak bilang kamu alhamdulillah tidak sering lagi terlambat. Juga kayak saya rasa senang sekali karena kemarin kayak mereka ejek-ejek saya kayak kenapa kamu sering terlambat. Jadi sekarang tidak sering datang terlambat, kayak perasaan saya lega sekali karena tidak dapat lagi kayak ejekan dari teman-teman gitu. Berarti kamu sudah dapat menyesuaikan diri dengan teman-teman ya. Kemudian sekarang kita masih berlanjut ya, belum bisa kamu berhenti dari alasan Pak Guru. Kemudian kita sudah konsultasi juga dengan bibimu di rumah bahwa kisah ini jangan terlalu dipaksain kalau misalnya jualan. Jadi bagaimana tanggapan bibimu pada saat saya temui bibimu itu? Dia pernah cerita sama kamu? Iya, pernah cerita juga. Terus dia bilang terusnya kalau untuk jalan itu nanti di siang hari saja supaya tidak mengganggu aktivitas sekolah. Saya bilang juga iya karena saya juga sering malu gitu dan terlambat. Jadi alhamdulillah bibi saya kayak mendukung juga, saya tidak marah atau apa. Mereka mengerti dengan keadaan saya yang masih sekolah. Jadi untuk jualan nanti di siang hari saja. Oh, memang itu sudah bagus, bibimu sudah tahu, kemudian orang tuamu sudah tahu. Jadi sekarang semua apa yang kamu lakukan itu sebenarnya bagus. Hanya kecuali kamu sudah di luar artinya di luar sekolah, misalnya kalau hari Minggu itu kan full kamu kerja, tapi kalau hari sekolah juga ya seperti itu. Nanti kamu pulang sekolah, usahakan pada saat pagi itu jangan lagi jualan, harus pulang sekolah baru jualan. Iya, Pak. Nah, kemudian sekarang kamu juga masih dalam pengawasan Pak Guru. Kalau misalnya ada masalah juga di sekolah yang belum bisa kamu laksanakan, bisa kamu konsultasi juga dengan Pak Guru. Jadi sekarang kita sudah mulai sadar, sudah mulai dapatkan bahwa padahal kita bolos di sekolah itu tidak baik, kemudian teman-teman memandang kita dengan sebelah mata. Berarti sekarang kamu sudah mulai senang karena teman-temanmu artinya tidak lagi macam sebelum kamu bertemu dengan Pak Guru ini. Jadi sekarang kita masih bentuk kontrak lagi supaya kamu lebih baik lagi kan? Jadi sekarang kalau orang tuamu dia datang dari perantauan, kamu harus jelasin sama orang tuamu bahwa sebaiknya kalau misalnya bapakmu yang melaut, yang keluar, bilang saja mama di rumah saja, karena kami ini, saya dengan adik-adikku ini di rumah sudah terbengkalai. Bibi juga tidak bisa mengontrol kami di sini. Bibi itu cuma sekali-sekali dia datang lihat kami di sini. Sementara
saya ini butuh masih sekolah, adik-adik saya juga, mereka juga harus sekolah. Jadi ibu sebaiknya tinggal dengan kami saja, tidak usah lagi eh, keluar ikut bapak, begitu. Jadi sekarang bagaimana kabarnya orang tuamu? Apakah mereka sudah ada niat untuk mau kembali atau belum? Kayaknya belum Pak, masih beberapa bulan lagi. Tapi saya sering telepon juga dengan orang tua, sering telepon. Jadi saya tanya kabar mereka, mereka baik-baik saja Pak. Jadi artinya komunikasi dengan orang tua itu lancar sekarang. Iya Pak, lancar. Soalnya Pak Guru belum pernah ketemu dengan orang tuamu, cuma dengan bibimu saja ini. Dan Bapak tahu, jadi kalau bibimu itu alhamdulillah merespon kita punya pertemuan yang kemarin itu. Jadi tanggapan kamu yang kita laksanakan konseling itu bagaimana menurut kamu? Kalau menurut saya itu baik Pak, maksudnya baik untuk saya juga karena tidak sering datang terlambat, saya bisa mendisiplinkan, saya bisa belajar disiplin, terus bisa manajemen waktu, saya bisa mengatur waktu saya, di mana waktu untuk sekolah, di mana waktu untuk jualan, di mana waktu untuk membantu orang tua, di mana tidak, di mana untuk mengerjakan tugas. Jadi dan saya juga Pak mulai paham dengan artinya pendidikan, di mana saya itu harus rajin ke sekolah supaya bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Tetapi kata Bapak tadi, jalan juga itu kan tidak masalah, jadi bisa sekolah di pagi hari terus nanti jalannya di siang hari. Jadi itu Pak, alhamdulillah kayak berkat bimbingan Bapak saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Pak. Alhamdulillah. Kita sudah mulai ada tanda-tanda untuk berhasil. Jadi anggapan sudah seperti itu, maka sekarang masih kita buat lagi kontrak ke depan. Kalau misalnya ada lagi masalah, ya tetap Pak Guru awasi. Jadi bagaimana kalau misalnya kamu lakukan lagi hal ini? Itu nanti dari Bapak saja bisa memberikan hukuman atau kita bisa usahakan Pak, tidak akan terlambat lagi Pak, untuk ke sekolah tidak akan terlambat lagi. Alhamdulillah, berarti kesimpulannya sekarang kamu sudah mulai menyadari bahwa kita membolos di sekolah atau kita malas untuk datang di sekolah itu berarti itu termasuk tidak baik. Ya Pak. Syukur alhamdulillah sekarang kamu sudah berubah. Kan sekarang kalau misalnya kamu aktif jualan itu tidak hanya sebagian saja kau punya waktu, kemudian kamu tidak selamanya untuk jualan, kan kamu masih sekolah, jadi penting juga pendidikan itu. Nah, kemudian pendidikan itu kan untuk masa depanmu. Tidak mungkin kamu jualan terus, kamu itu sudah tamat sekolah, tamat SMP, bisa juga kamu lanjut di SMA, kemudian ada juga di perguruan tinggi. Jadi pendidikan itu penting. Kesimpulannya berarti ini sudah mulai berubah. Jadi tapi masih sekarang ini Pak Guru masih awasi terus, berarti kamu ini masih dalam tahap pengawasan, belum Pak Guru lepas begitu saja. Nanti Pak Guru beberapa bulan masih mengawasimu, jadi tidak boleh lagi terlambat. Kemudian saya konsultasi juga dengan wali kelasmu sama guru dan studi, dan sekarang saya juga hasil konseling kita ini saya melaporkan juga sama kepala sekolah. Oke. Itu sudah mulai sadar sekarang. Jadi sebelum kamu keluar kamu isi dulu ini. Untuk ini evaluasi ini untuk konseling hari ini. Kalau kemarin itu kan sudah, jadi ini. Sesuai itu dengan perasaanmu yang selama ini yang kamu rasakan. Oke.
Ya, ya nak, isi sekarang. Lama isinya? Selama lama. Ini selama Iya, selama lama. Selama barang 2 menit. Ah, satu lagi. Selesai. Satu lagi. Satu lagi. Bisa aja. Kalau ini nah, ini tinggal kamu checklist apa yang kamu rasakan, tinggal checklist saja. Apakah ya. Nah, jadi ini. Jadi ini Bapak jelasin lembar evaluasi ini sebagai pegangan Bapak supaya Bapak tahu bahwa perasaanmu selama ini sebelum konseling dan sesudah konseling. Jadi sekarang saya akan lihat, saya akan pelajari dan ini saya akan laporkan juga kepada kepala sekolah hasil konseling kita dengan lembar evaluasi ini. Terima kasih. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas dan ikuti pelajaran sebagaimana biasa. Oke Pak. Ya Kak, terima kasih Pak. Nah,